Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana semua kabarnya, sehat ya, bahagia semuanya ya. Kalau ada yang tidak bahagia, nanti saya kasih waktu privat sendiri ya, saat istirahat bisa curhat, bisa sharing-sharing. Baik, siapa yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang jalur masuk dan strategi dakwah Islam di Indonesia dengan model pembelajaran Learning Start with a Question. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengklasifikasi jalur masuk Islam di Indonesia dan memetakan strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, nanti kita belajarnya anak-anak membaca bacaan yang Ibu share kemarin ya di grup WhatsApp. Kemudian kalian mempersiapkan pertanyaan yang kalian belum mengerti atau belum pahami. Kemudian nanti Ibu akan jelaskan. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang untuk memahami bacaan yang udah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, nanti setelah 20 menit kumpulkan pertanyaan kalian ke Ibu ya di meja ya, bisa ditulis di kertas. Kemudian kumpulkan kepada Ibu. Terima kasih, silahkan membaca. Nah, di sini sudah terkumpul 3 pertanyaan. Yang pertama, teori apa saja sih Bu yang mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia? Mohon dijelaskan satu persatu ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, strategi apa saja sih Bu masuknya Islam di Indonesia? Kemudian pertanyaan ketiga, Bu, mohon berikan contoh masing-masing dari strategi tersebut. Nah, pertama Ibu akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu teori apa saja yang mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia. Mohon dijelaskan ya Bu. Jadi jalur masuknya Islam di Indonesia itu sebenarnya ada dua proses. Yang pertama, jadi penduduk pribumi kemudian berhubungan dengan orang-orang Islam, kemudian mereka mengikutinya. Terus proses yang kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, Cina yang beragama Islam itu bertempat tinggal di Indonesia, kemudian mereka melakukan perdagangan, perkawinan, terus mengikuti gaya hidup lokal, mengikuti budaya-budaya lokal. Nah, kemudian mereka berdakwah, mengajak-ajak pribumi untuk masuk ke dalam Islam. Nah, tapi ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu ada 4 teori. Teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang teori India. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teori India ini? Teori ini itu dibawa oleh orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam bernama Snoek Boegrens. Ia menyatakan bahwa agama Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh Kambai, pedagang dari Kambai, Gujarat, India. Nah, jadi kalau anak-anak bingung teori India itu apa sih, kalian bisa menyimpulkan bahwa teori India itu teori yang dibawa oleh orang-orang India. Maksudnya bahwa Islam itu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang-orang India, biasanya melalui perdagangan, begitu ya. Nah, teori yang kedua yaitu teori Arab. Apa sih teori Arab itu? Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold
Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Nah, dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara apapun. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Jadi intinya, teori Arab itu teori yang dibawa oleh orang Arab, langsung dari Arab tanpa perantara apapun. Buktinya yaitu perdagangan yang ramai di Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya Asia Tenggara, kemudian Bani Umayyah di Asia Barat. Begitu, jadi dibawa langsung oleh orang Arab begitu. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Persia. Sejarawan Husain Jajadiningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan. Jadi adanya teori ini karena persamaan budaya Islam dan Islam di Indonesia dengan Persia, contohnya adanya peringatan 10 Muharram, kemudian adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, terus penggunaan istilah bahasa Iran, kemudian adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik As-Soleh 1297 di Pasai yang berasal dari Gujarat. Nah, kemudian teori yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, Jawa, dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori ini didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau Babad dan Hikayat. Bahkan menurut jumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan atau sekarang termasuk Vietnam. Nah, jadi begitu anak-anak kira-kira gambaran dari teori-teori jalur masuknya Islam di Indonesia. Ada yang tidak paham? Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Kalau semuanya sudah paham, bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, strategi apa saja sih Bu yang digunakan pada masuknya Islam di Indonesia? Strategi apa sih Bu yang digunakan dalam dakwah Islam di Indonesia? Strateginya bermacam-macam. Contohnya ada perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan sebagainya.
Jelas ya strategi-strateginya apa saja? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bu, mohon beri contoh dong dari masing-masing strategi itu. Baik. Misalkan perdagangan. Jadi, strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Jadi maksudnya dari strategi dakwah perdagangan adalah, jadi dulu itu ada pedagang Arab, Persia, India, Cina yang sudah beragama Islam itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Kemudian mereka menjalin hubungan perdagangan, jual beli, kemudian membentuk komunitas perdagangan. Nah, di situ mereka isi dengan dakwah Islam sehingga para pribumi ikut masuk Islam. Begitu kira-kira. Kemudian yang kedua, perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Nah, jadi pedagang Muslim yang masuk Indonesia itu bisa dikatakan lebih tinggi kedudukannya. Nah, mereka menggunakan perkawinan untuk dakwah Islam. Nah, misalkan ada orang Cina berdagang Islam, berdagang di Indonesia, dia mempunyai anak perempuan yang cantik. Kemudian ada pedagang Indonesia yang tertarik, suka. Oke, kamu boleh saya nikahkan ke anak saya, tapi syaratnya kamu harus masuk Islam. Nah, begitu contohnya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Jadi maksudnya strategi politik itu dengan kerajaan. Jadi rajanya itu Islam, otomatis kan penduduknya harus mengikut rajanya masuk Islam. Nah, kemudian kerajaan itu menaklukkan kerajaan-kerajaan yang non-Islam. Nah, terus kemudian menang, otomatis orang-orang di kerajaan itu secara bertahap mengikuti pula agama Islam. Begitu contohnya. Kemudian strategi yang keempat, pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren ini mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Jadi pendidikan zaman dahulu itu dengan pesantren. Seperti wali-wali di Indonesia itu kan menggunakan pesantren untuk dakwah, media pesantren untuk dakwah mereka. Contohnya yaitu Sunan Ampel dan juga Sunan Giri. Kemudian strategi selanjutnya yaitu kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Jadi,
kesenian itu kan maksudnya hiburan ya, kan gamelan, wayangan, itu kan hiburan. Jadi itu untuk menarik perhatian masyarakat. Jadi saat masyarakat sudah berkumpul, nah di saat itulah mereka memasukkan Islam. Jadi digunakan untuk berdakwah. Kemudian strategi yang terakhir adalah tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Jadi karena sufi itu kan sederhana hidupnya, jadi mudah berbaur dengan masyarakat, jadi mudah juga untuk melakukan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat. Begitu kira-kira. Jadi sudah jelas ya anak-anak penjelasan ibu tadi mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia dan strategi dakwah Islam di Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada 4, yaitu pertama teori India, teori Arab, teori Cina, dan teori Persia. Kemudian strateginya itu ada banyak sekali, di antaranya perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan juga tasawuf. Begitu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, kemudian untuk tugas minggu depan, jadi tugas kalian minggu depan adalah mengumpulkan ringkasan pelajaran hari ini. Jadi apa tadi yang udah ibu sampaikan di sini, kalian tulis, kalian rangkum dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian besok pertemuan selanjutnya sebelum ibu masuk ke kelas, tugas kalian sudah terkumpul di depan di meja ibu. Begitu anak-anak semuanya sudah paham dengan tugasnya? Kalau sudah paham, ibu akhiri, mohon maaf kalau ibu ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.